menikah satu saja. Itu ajaran Islam, membatasi. Islam datang agar laki-laki menikah satu saja. Ya. Nah, berkaitan tentang masalah poligami, Mbak ya. Poligami itu sangat erat dengan Kristen dan sangat penting bagi kekristenan. Kenapa saya bilang poligami ini sangat penting bagi Kristen? Karena Yesus moyangnya dari hasil poligami, Mbak. Kok bisa? Lah, nih saya ceritakan sama Anda ya. Yesus itu moyangnya dari poligami. Daud berpoligami dengan Berseba. Berseba ini ada yang istri ke-12 dari Daud. Dari Berseba menurunkan Salomo. Dari Salomo menurunkan Joakim. Joakim menurunkan Maria. Maria menurunkan Yesus. Andai moyangnya Yesus tidak berpoligami, hari ini Kristen mana buka apa yang saya katakan? Daud Mana dibuka berpoligami. Ya, Daud berpoligami dengan Berseba. Nih ya, sebentar ya. Saya sambil jadi Mbak ya, ajaran poligami itu sangat penting bagi Kristen karena Tuhannya dari hasil poligami gitu. Ya, kalau keturunan Yesus itu tidak mengajarkan poligami, Berseba tapi dia monogami. sampai Maria. Tuh. Coba Anda klik aja di Google ya. Bang, keturunan aku mau Berseba. nanya, Iya. kalau Iya. mengapa Si itu Yesus poligami, enggak tahu. poligami dari Ini? mana menikah juga mana ada dia Yesus menikah? Iya, kalau di kitab Anda jelas kalaunya di Yesus dikatakan poligami atau menikah, kabur Kristen bubar. Nih, bentar ya, Mbak ya. Nah, Mbak, di kitab ini penelitian dari Kristen sendiri ya, yang judulnya gini, Mbak ya. Nih, ya. Yang judulnya Mana aku tunjukin coba datanya, aku tunjukin kalau Yesus itu mengajarkan poligami. The Jesus Family Tom, makam keluarga Yesus. Penelitinya Simcha dan Charles, Yahudi dan Kristen, bukan Islamnya, bukan Islam. Jadi menurut mereka di sini, Mbak ya, bentar. Di sini mereka melakukan penelitian tuh ya, dari makam-makam peninggalan sejarah. Nih, makam Yesus ya. Ternyata Yesus punya 3 anak 2 istri. 3 anak 2 istri dari mana? Nah, makanya ini menurut penelitian mereka. Kalau Mbaknya nggak sepakat, silakan bikin buku protes mereka gitu ya. Nah, kayak gitu Mbak, penelitian mereka, penelitian dari Kristen sendiri mengatakan seperti itu. Enggak, Ya, bukan dari Islam, bukan Mbak, bukan. Mana ada. Aduh. Yesus tidak pernah mengajarkan poligami, bahkan monogami. Istri Nabi Muhammad pertama kan Siti Hadijah itu kan beragama Kristen. Kata siapa? Iya, orang Kata siapa? Sok tahu beragama Kristen. Nah, terus setelah Nabi Muhammad datanya di mana itu? Nabi Muhammad yang jadi nabi. Di mana datanya? Ibunda Sayyidah Khadijah agamanya Kristen itu di mana datanya? Karena apa Bang? Karena setelah saya baca juga itu ternyata kan di dalam Ka'bah yang biasa orang ini sembah apa ya namanya? Apa itu namanya? Naik haji biasanya Ka'bah di dalam Ka'bah itu. Terus? Itu kan ada kayak tanda di Ka'bah ada Yesus. Ada. Jadi ceritanya itu Anda dapat info dari mana? dari YouTube. Ada kok buktinya ya. Nanti saya kirim deh. Aduh. Nah, itu Iya. Itu tidak boleh dibuang, tidak boleh dihancurkan karena menghormati istri pertamanya beragama Kristen gitu loh, Bang.
Mbak, ini saya bantah dulu ya. Saya tahu ya kitab yang Anda maksudkan itu. Kitab itu adalah kitab yang ditolak oleh umat Islam dari penelitian ya, dan bertabrakan dengan hadis. Rasulullah ketika membebaskan kota Mekah ya, di dalam Ka'bah itu beliau perintahkan untuk semua gambar dan patung dihancurkan. Kagak boleh ada gambar dan patung di dalam Ka'bah. Yang dihapus itu adalah karikatur di dinding Ka'bah, yaitu Nabi Ismail dan Ibrahim. Kagak ada Yesus. Makanya Islam itu nggak bisa dikibulin, Mbak, karena mereka punya literasinya. Nah, berkaitan tentang ini tadi ya, berkaitan tentang ini. Jujur, saya bentar, ya. Mbak. Data yang Anda minta tadi sama saya gitu ya. Benar. Nah, Anda bisa lihat ya di sini Daud ya. Daud menurunkan Nathan, Salomo kan, sampai Yusuf, sampai Maria, sampai Yesus. Daud ini keturunan Salomo sampai menurunkan Maria dan Yusuf ya. Yusuf dan Maria menurunkan Yesus. Makanya kata saya ya, poligami itu sangat penting bagi Kristen karena Tuhannya hasil dari poligami gitu. Terus kalau misalnya cium batu, baik. Iya. Mbak, Islam cium batu itu apakah mereka menyembah? Itu kalau lagi di Mekah itu? Ya, coba Anda cium suami Anda. Apakah Anda nyembah suami Anda? Ya setidaknya kan kayak. Bentar dulu, saya tanya dulu logika Anda. Anda cium suami Anda. Apakah Anda menyembah suami Anda? Tidak. Ya tidak berarti, Mbak. Berarti yang namanya mencium itu bukan menyembah berarti. Gitu aja kan beres logikanya. Dibilang kalau misalnya dibilang Yesus manusia, kenapa dia naik ke surga, Bang? Maksudnya dia sudah dibunuh, mati, 3 hari bangkit gitu. Manusia mana bisa seperti itu? Baik, Mbak, ada juga orang kudus yang banyak bangkit, Mbak, di kitab Anda. Matius 27 nomor 52, banyak orang kudus bangkit selain Yesus. Ya, kalau ukurannya bangkit gitu. Terus Yesus naik ke surga itu orang lihat dari mana? Pakai teropong apa emang? Kan gak masuk akal. Orang lihat Yesus naik ke surga. Emangnya ada manusia yang bisa lihat surga pakai teropong apa? Kalaunya bahasa asli kitab Anda itu, Mbak, Yesus itu naik ke langit. Bahasa teks asli Yunaninya adalah oranon. Sedangkan surga, bahasa Yunaninya adalah paradiso. Jadi Yesus itu naik ke oranon, naik ke langit. Kalau dikatakan Yesus naik ke langit, ya banyak saksi matanya, itu oke lah, ya. Karena orang melihat Yesus naik ke langit, bukan naik ke surga. Kalau ke surga, orang lihat surga pakai apa? Teropong apa coba? Nggak masuk akal kalau ke surga. Ya, nggak ada yang bisa lihat surga. Gitu. Coba kita beriman itu pakai akal waras gitu loh. Hadis kan ada tuh, ditemui hadis ya, Nabi Muhammad yang membuka pintu surga pertama kali. Kalau katanya Yesus naik ke surga, sekarang belum dibukain Nabi Muhammad berarti ya ngambang, berarti itu Yesus, Mbak, masih di langit gitu. Kalau dibilang Yesus itu mengajarkan poligami itu enggak. Memang nggak ada, Yesus memang nggak ada menyinggung masalah poligami. Nggak ada menyinggung masalah poligami. Yesus tidak pernah melarang poligami. Yesus tidak pernah menyuruh poligami. Yesus tidak pernah membatasi poligami. Ya, jadi gitu. Yesus memang mengajarkan apa yang diberikan kita di dunia ini gitu loh, Bang. Perilaku yang ada di dunia ini gitu. Dia mengajarkan seperti itu gitu loh. Makanya Islam datang mengatur poligami, memberi ketetapan dan syariat untuk poligami sangat ketat, susah, Mbak. Ya, dari semua
Muslim di dunia ini ya, berapa miliar laki-lakinya? 0,00000 berapa yang poligami? Kan gitu. 0,00000 berapa kan kayak gitu. Enggak semua laki-laki muslimnya jika suatu keadaan yang memaksa. Contohnya ya, kita menikah. Ya, saya menikah nih dengan perempuan. Ternyata istri saya mandul. Ya, mandul, tidak bisa istri saya ya untuk menikah lagi agar mendapat keturunan dengan wanita yang lain gitu. Hanya opsi gitu. Kalaunya bagus-bagus aja, saya menikah dengan seorang wanita, wanitanya melahirkan, ekonomi bagus, apa alasannya mau poligami? Apa alasannya coba, saya mau tahu. Kan gitu. Loh, tapi memang akhirnya sekarang kan banyak disalahgunakan gitu loh Bang. Banyak disalahgunakan sama orang kayak gitu, sama laki-laki gitu. Karena ajaran tersebut. Jadi sekarang tuh banyak laki-laki yang menyombongkan diri tahu gitu. Banyak laki-laki yang menyombongkan diri mentang-mentang dia bisa nikah lebih dari satu karena ajaran itu salah kaprah Mbak ya. Kalau orang-orang poligami itu laki-laki yang merasa finansialnya kuat ya, lalu dia berpoligami, salah kaprah dia kayak gitu. Seharusnya dia berpoligami selain finansial kuat, juga ilmu agama mumpuni gitu. Atau alasan yang kedua, jawabannya oknum. Mana bisa? Oknum. Alasan yang kedua, Mbak ya, kalau itu diperlukan atau hanya sebuah opsi gitu. Baru jadi kalaunya Islam itu memerintahkan fa'in khiftum alla ta'dilu fawahida, menikah satu saja gitu. Makin dipersusah Islam Mbak poligami itu. Kalau dulu kalau zaman para nabi dulu kalau mau menikah aja. Bangsa Arab aja dulu waktu Nabi Muhammad diutus, istrinya ada yang sampai 20. Yang penting dia uangnya kuat gitu, istrinya sampai 20. Turun ayat itu, wah dipangkas semuanya. Gitu. Terus saya mau nanya lagi, kalau di iman kita kan memang kayak istilahnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan itu adalah kan takdir yang juga tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Tapi kenapa di Muslim itu malah sengaja dia ada fasilitas pengadilan agama untuk bercerai gitu loh. Baik. Itu kenapa? Baik, Mbak, pengadilan agama adalah admi, kan kayak gitu. Pengadilan agama itu juga sebagai solusi untuk membela perempuan. Ya, perempuan itu sama derajatnya begini, Mbak. Kalau di tempat Anda, ya tidak boleh bercerai. Ada seorang laki-laki, contoh nih ya, contoh saya aja, ya, ibaratnya menikah dengan Mbak, ya, kayak gitu, ya. Habis itu saya setiap hari saya pukul Anda, saya tidak kasih uang Anda, kan kayak gitu. Apakah Anda nikmati aja sampai Anda mati saya pukulin? Apakah Anda nikmati aja saya kagak kasih uang, kagak kasih nafkah gitu tiap hari kepada Anda? Tiap hari saya pukulin Anda gitu. Itulah mempertahankan pernikahannya melalui pengadilan agama. Di situ kan nanti di pengadilan agama suaminya dicecar. Kenapa kau selalu pukul dia tiap hari? Kenapa kau tidak nafkahi dia? Padahal itu tanggung jawabmu. Itu untuk menghormati perempuan. Pengadilan agama itu. Perempuan aja yang dibela gitu. Kadang kalau misalkan dia si pihak laki-lakinya dia berani membayar advokat gitu ya, pengacara gitu, pasti akan diselesaikan gitu, apapun itu alasannya. Ya kan kalaunya mereka sudah dimediasi tetapi tidak bisa juga untuk melanjutkan rumah tangganya, daripada yang wanita selalu tersiksa tiap hari dipukul, tiap hari dikasih lap gitu. Beda dengan Krisnya kayak gitu, tiap hari dipukulin tiap hari, terus ditendang tiap hari, dikasih lapar tiap hari. Kagak boleh perempuan dipukul suami, nikmati aja berarti gitu, nggak ada solusi. Kan gitu. Baik laki-laki maupun perempuan di mata Allah. Yang beda itu hanyalah seorang hamba yang membedakan adalah takwanya. Tuhan gitu, dia yang orang yang beriman sebenarnya akan melakukan hal tersebut gitu. Menurut saya gitu. Ya betul, tergantung orangnya. Ya, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, kata Allah Subhanahu wa taala.
Terserah kau mau sholat, mau kagak gitu. Allah tidak perlu ibadah kamu gitu. Tapi ibadah kamu itu untuk kamu sendiri nantinya. Kan kayak gitu. Jadi Allah nggak perlu dengan makhluknya, nggak perlu mau makhluknya beribadah atau enggak, tidak menurunkan derajat dia sebagai Tuhan, enggak gitu. Tapi ibadah itu untuk kita sendiri, kebaikannya akan kembali kepada kita.